Seorang warga di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan tersengat listrik saat ikut memadamkan kebakaran rumah milik tetangganya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Warga kampung di Jalan Asia, Dusun Panrenge, Desa Siaung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, berhamburan keluar rumah lantaran panik dengan peristiwa kebakaran. Warga keluar rumah untuk memadamkan api yang membakar satu unit rumah dengan alat seadanya. Saat melakukan pemadaman, seorang warga bernama Wahyudi tersengat aliran listrik. Akibatnya dilarikan ke rumah sakit daerah Kabupaten Baru. Tidak lama kemudian, sejumlah mobil damkar milik pemerintah Kabupaten Baru tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. 30 menit kemudian, api bisa dikuasai. Menurut pemilik rumah, api muncul dari kamar tengah diduga terjadi akibat arus pendek listrik. Awal api dari mana, Pak? Dari kamar. Kamar ya? Iya. Kalau barang-barang yang terbakar? Barang-barang yang terbakar itu semua pakai yang habis. Uang sekitar 20, sekarang 20 juta, 20 juta. Alat-alat mesin, pertukangan, habis semua. Diduga akibat daripada arus pendek, dalam hal ini korslet listrik. Pemilik rumah atas nama Wahyudin yang pada saat itu dia melakukan upaya pemadaman, namun dia tersengat dengan aliran listrik sehingga dia terjatuh dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Akibat musibah kebakaran ini, pemilik rumah alami kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Ayus. Pemirsa, 2 remaja tewas usai terlindas bus setelah motor yang dikendarainya terjatuh di Jalan Lingkar Selatan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang merupakan personil drum band tewas di tempat setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Warga Jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan tewasnya 2 remaja usai terlindas bus. Rekan korban, para anggota drum band histeris melihat kedua korban terkapar tak bernyawa. Insiden berawal saat korban berboncengan 3 menggunakan sepeda motor melaju dari arah Cibolang menuju Sukaraja untuk mengisi acara drum band kelulusan sekolah. Tiba di lokasi kejadian, motor yang dikendarai korban terserempet hingga terjatuh dan terlindas bus menuju terminal Sukabumi. 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara seorang lainnya selamat. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara kedua korban dievakuasi ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH untuk divisum. Sampainya di tempat kejadian, persis di sebelah putaran balik, bahwa didugaan sementara ada bis yang menyerempet dan melindas dari 2 korban, dan 1 korban alhamdulillah selamat dan dapat melarikan diri. Kasus kecelakaan maut tersebut masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan naas tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amuk warga setelah terciduk mencuri pupuk dan alat pertanian milik warga. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan spesialis rumah kosong yang ditinggal pemilik. IR alias Bombong, 28 tahun menjadi sasaran amukan massa setelah kedapatan mencuri 4 karung pupuk dan sejumlah alat pertanian milik warga di sebuah rumah kosong di Desa Malimpung, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Warga yang geram lantaran kerap kehilangan barang peralatan pertanian langsung melampiaskan amarah pada pelaku. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan spesialis rumah kosong yang tengah ditinggal pemiliknya. Pelaku pun diamankan di Mapolsek Patam Banua dengan barang bukti pupuk dan sejumlah alat pertanian serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Oleh masyarakat, namun kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek Patam Banua segera bertindak dan menuju ke TKP sehingga bisa
ke masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia di atap pendopo balai desa. Evakuasi korban berjalan dramatis lantaran genteng pendopo cukup tinggi. Warga Desa Laju, Kecamatan Gondang Wetan digemparkan dengan tewasnya seorang pria, Sujat Miko, di atas genteng balai desa setempat Sabtu siang. Proses evakuasi korban dari atas genteng pendopo balai desa Laju, Kecamatan setempat setinggi puluhan meter ini pun berlangsung dramatis. Jasad kuli bangunan akhirnya dievakuasi tim damkar dengan cara diseluncurkan dari atas genteng ke bawah. Sebelumnya Sujat Miko, warga desa Lumbang, bersama teman kerjanya melakukan pemasangan genteng di pendopo balai desa setelah direnovasi. Namun saat bekerja, korban terpeleset usai menginjak genteng yang baru terpasang. Terpeleset saat yang bersangkutan sebagai kuli bangunan yang mengakibatkan meninggal dunia. Namun kita belum tahu, yang bersangkutan sudah kita upaya evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Apa penyebab yang sebenarnya? Bisa dimungkinkan juga karena punya riwayat penyakit atau bagaimana, kita lihat. Jenazah kuli bangunan ini lalu dievakuasi ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk divisum. Sementara aparat kepolisian juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti meninggalnya korban di atas genteng. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Petugas Reskrim Polres Metro Bekasi berhasil meringkus pelaku perampokan dan penganiayaan pemilik toko kelontong. Pelaku mengaku merampok karena terdesak untuk biaya pernikahan. EF 23 tahun pelaku perampokan dan penganiayaan pemilik toko kelontong ini tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi. Pelaku tak lain pacar pegawai yang bekerja di toko kelontong milik korban. Pelaku mengenai korban karena terpergok saat melakukan aksinya. Korban dibenturkan ke dinding hingga tak sadarkan diri. Setelah korban tak berdaya, pelaku langsung menguras harta benda milik korban dan melarikan diri. Di hadapan petugas, pelaku mengaku merampok akibat terdesak biaya pernikahan. Sementara dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti uang sebanyak 5 juta rupiah dan perhiasan emas. Ada motor yang masih kami kejar, sekarang masuk dalam daftar pencarian barang. Motifnya ini digunakan untuk biaya pernikahan tersangka dengan pacarnya yang bekerja di rumah korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 365, 363, dan 368 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainus melaporkan. Pemirsa, kasus meninggalnya seorang tukang tambal ban di Lamongan, Jawa Timur yang keracunan makanan pada Februari lalu akhirnya terungkap. Polisi mendapati korban tewas akibat racun tikus yang dicampurkan ke makanan seblak oleh temannya sendiri yang kesal uang pemberian korban diminta kembali. Abdul Aziz, 23 tahun, warga Sumobito, Jombang, ditemukan meninggal pada 7 Februari lalu. Korban yang bekerja sebagai tukang tambal ban ini semula diduga meninggal karena keracunan makanan. Namun berdasarkan hasil otopsi terdapat racun tikus pada lambung korban sehingga disimpulkan korban tewas akibat pembunuhan berencana dengan cara diracun. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial NF, teman korban sendiri. NF mengaku telah mencampur seblak yang dikonsumsi korban dengan racun tikus. Kasus ini berawal adanya kesepakatan bahwa pelaku akan mengenalkan korban dengan seorang perempuan dengan syarat diberikan sejumlah uang. Namun setelah korban memberikan uang 16 juta, pelaku tak kunjung menepati janji sehingga korban meminta uangnya kembali. Alhasil korban merasa kesal dan meminta uangnya dikembalikan oleh pelaku. Namun pelaku tidak menyanggupi dan dari sanalah timbul niat untuk membunuh korban dengan cara mencampur racun tikus di makanan yang telah diberikan.
Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terjatuh dan leher tertancap besi pembatas jalur bus Transjakarta di ruas Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Sang istri yang tak kuasa mengetahui korban dalam kondisi sudah tak bernyawa pun seketika isak tangisnya tak terbendung di lokasi kejadian. Wanita ini seketika panik dan tak kuasa menahan tangis usai mengetahui suaminya tercinta sudah dalam kondisi tak bernyawa lagi. Korban yang diketahui bernama Erwin Irwansyah, 32 tahun, warga asal Palembang ini tewas usai dirinya melajukan motornya dari arah Permata Hijau menuju Kebonjeruk. Diduga terjatuh saat berusaha menghindari mobil yang keluar bersamaan di depannya dari arah gang permukiman warga. Korban tewas di lokasi setelah lehernya tertancap besi pembatas jalan dan motornya terpental. Pihak kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari arah Permata Hijau mau ke dan Kecepatannya tinggi gak bang? Waduh, kurang tahu dah bang kalau kecepatannya. Kita sih kalau lihat dari kecelakaan Terus posisinya seperti apa korban? merungkuk langsung tancap. Tancap besi. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan visum sementara motor dievakuasi petugas unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sanyangbakti, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jor Cakung Cilincing, Jakarta Timur, Sabtu sore. Pengemudi truk tewas setelah terpental dari truk dan tertimpa kontainer yang terguling. Beginilah kondisi kecelakaan truk kontainer di ruas tol Jor, tepatnya di kilometer 53400 Cakung, Jakarta Timur, Sabtu sore. Kondisi truk hancur pada bagian depan, sementara muatan kontainer terguling dan jatuh. Pengemudi truk Syahrul Ramadan, warga Pemalang, tewas di lokasi setelah terlempar dari truk dan tertimpa kontainer. Saksi mata mengatakan, kecelakaan berawal saat truk yang melintas dari arah Tanjung Priok menuju Bintara, Bekasi tiba-tiba menabrak pagar pembatas jalan tol. Truk kemudian terpental dan terguling bersama muatannya. Jadi rem mendadak dia nabrak pembatas ya? Ini pembatas sama pohon. Nah begitu dia itu terbalik, jadi dia terbalik lompat dari kepala mobil. Oh, orangnya bisa kelepas gitu bang? Lompat. Pintunya kelepas? Hah? Pintunya kelepas? Iya. Terus nggak pakai safety belt kayaknya. Oh, nggak pakai safety belt ya bang ya? Dia jatuh gitu ya? Iya. Petugas patroli Jalan Raya dan Jasa Marga berusaha mengevakuasi tubuh sopir truk yang tertimpa muatan kontainer. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan petugas Induk PCR Jaya 3 di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita awali informasi pagi hari ini, aksi pengeroyokan karyawan warung mie ayam oleh sejumlah debt collector di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, viral di media sosial. Pengeroyokan dipicu saat korban sebelumnya mencoba membantu pengendara sepeda motor yang berteriak maling saat diberhentikan kawanan debt collector tersebut. Dalam video yang viral di media sosial, sejumlah debt collector berlari menghampiri seorang karyawan warung mie ayam di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Baku hantam pun sempat terjadi hingga akhirnya karyawan warung mie dikeroyok kawanan debt collector. Korban terluka di beberapa bagian wajah setelah dihantam kursi. Aksi pengeroyokan berhenti setelah petugas keamanan dan petugas parkir melerai dan mencoba mengusir para debt collector itu dari warung mie ayam. Sebelumnya korban yang diketahui bernama Teguh melihat pengendara sepeda motor berteriak maling saat diberhentikan debt collector di depan warung mie ayam tempatnya bekerja. Korban yang mengira debt collector itu adalah maling mencoba membantu pengendara sepeda motor hingga sempat ribut dengan sejumlah debt collector tersebut. Ternyata itu bukan maling tapi debt collector. Akhirnya saya suruh balik lagi ke sini buat kerja lagi. Gak selang lama kemudian tiba-tiba banyak orang datang langsung menghajar di sini. Jadi saya juga ikut nahan lah ibaratnya supaya jangan ada kerusakan sama yang luka, tapi akhirnya ya luka juga. Itu setelah permasalahannya rasa terjadilah miskomunikasi, kemudian si korban ini pergi ke tempat
kerjanya dia dihampirilah oleh para yang diduga itu dari DC. Terjadilah adanya kekerasan dan terima untuk laporan polisinya. Kami lakukan visum, kemudian kami minta keterangan kepada para saksi. Maka kami kedepannya adalah mencari si pelaku. Selain memeriksa 3 orang saksi di lokasi kejadian, petugas Polsek Pasar Kemis juga tengah mengidentifikasi rekaman CCTV untuk mengungkap para pelaku pengeroyokan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain di tengah banjir. Di Bekasi, seorang bocah laki-laki terpeleset dan terjatuh ke dalam saluran air yang cukup deras saat permukiman warga terendam banjir Jumat sore. Inilah detik-detik seorang bocah laki-laki terjatuh dalam saluran air di perumahan Jatibening Baru, Bekasi, Jawa Barat. Mengetahui insiden ini, warga bersama petugas gabungan berjibaku mencari korban. Muhammad Azam Al-Jufri, 6 tahun, bukan warga sekitar perumahan, sedang asik bermain bola plastik bersama 4 rekannya di depan Masjid Miftahul Janah saat air menggenangi perumahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat sore. Tiba-tiba saat hendak mengambil botol, korban terjatuh di lubang saluran air terbuka. Arus air cukup deras usai diguyur hujan membuat korban terseret. Rekan korban panik meminta pertolongan. Usai dilakukan pencarian oleh keluarga dan tim gabungan, korban ditemukan meninggal dunia oleh pamannya di muara saluran Kali Jereng 1,5 km dari lokasi tempat korban terjatuh di dalam saluran air, Sabtu dini hari. Sudah dicari, didorong-dorong, jebol nggak ada. Akhirnya malam jam 3 malam, abang saya, mamang saya mencari ke kali yang besar. Pertama jam 1 nggak ketemu, kedua kalinya jam 3 ketemu. Lagi tambang di kali, posisinya tengkurap. Usai dievakuasi, korban pun langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.